Perkenalkan, nama saya Yasmin An-Nashwa Al-Adawiyah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Mata kuliah Studi Al-Quran. Saya akan mempresentasikan bab 3, yakni Wahyu. Pembahasan yang pertama, kemungkinan dan terjadinya wahyu. Nomor 2, hakikat dan arti wahyu. Nomor 3, cara wahyu Allah turun kepada malaikat. Nomor 4, cara wahyu Allah turun kepada Rasul. Nomor 5, cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Nomor 6, keraguan orang-orang yang ingkar terhadap wahyu. Nomor 7, kesesatan ahli ilmu kalam. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni kemungkinan dan terjadinya wahyu. Ilmu pengetahuan modern telah membuka pemahaman manusia terhadap hal-hal gaib. Perkembangan ini menghapus keraguan terhadap kemungkinan adanya wahyu sebagai komunikasi dari alam gaib. Fenomena seperti hipnotis dan komunikasi ether, radio, telepon membantu manusia memahami kemungkinan komunikasi tanpa fisik, termasuk wahyu. Hal ini memperkuat firman Allah dalam Quran Surat Fussilat ayat 53 dan Quran Surat Al-Isra ayat 85 tentang tanda-tanda kekuasaannya. Pembahasan yang nomor 2, hakikat dan arti wahyu. Secara bahasa, wahyu berarti pemberitahuan tersembunyi dan cepat melalui suara, isyarat, atau ilham. Pengertian wahyu dalam arti bahasa bisa meliputi yang pertama, ilham sebagai bawaan dasar manusia seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa, atau ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah, atau bisa juga isyarat yang cepat melalui rumus dan kode seperti isyarat Zakaria yang diceritakan dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Al-wahyi atau wahyu adalah kata masdar, dan materi kata itu menunjukkan dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwa wahyu ialah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui orang lain. Secara istilah syariat, wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi. Menurut Muhammad Abadu, wahyu adalah pengetahuan yang diyakini datang dari Allah, bisa lewat suara atau tanpa suara. Pembahasan yang nomor 3, cara wahyu Allah turun kepada malaikat, yakni langsung dari Allah, misalnya kepada Jibril atau para malaikat lainnya tanpa perantara. Prosesnya mengguncangkan langit dan membuat malaikat bersujud, sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an. Yang kedua, telah dituliskan di Lauhul Mahfudz. Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar, lalu diturunkan ke Nabi secara bertahap selama 23 tahun. Adapun pendapat tentang cara Jibril menerima wahyu. Yang pertama, Jibril mendengarkan langsung dari Allah. Ini pendapat Ahlu Sunnah. Yang kedua, Jibril mengambil dari Lauhul Mahfudz. Yang ketiga, malaikat Jibril menerima maknanya, tetapi lafadznya adalah lafadz malaikat Jibril atau lafadz dari Nabi Muhammad. Pembahasan nomor 4, cara wahyu Allah turun kepada para Rasul, yakni dengan perantara
Ini perantaranya melalui malaikat Jibril dan tanpa perantara. Cara wahyu Allah turun kepada Rasul tanpa melalui perantara, antara lain mimpi yang benar di dalam tidur. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Yang kedua, kalam ilahi dari balik tabir, seperti yang dialami Nabi Musa dan Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Namun pembahasan utama dalam bagian ini difokuskan pada wahyu dengan perantara malaikat, terutama karena Al-Quran diturunkan dengan cara ini melalui malaikat Jibril. Penjelasan ini akan dijelaskan pada poin selanjutnya. Yang kelima, cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Ini cara penyampaian wahyu dengan perantara, yakni dengan perantara malaikat Jibril. Yang pertama, dalam bentuk suara seperti dencingan lonceng, tanpa penampakan. Cara ini adalah cara yang paling berat bagi Rasulullah. Wahyu datang dalam bentuk suara keras, seperti lonceng atau suara yang kuat, yang sangat mempengaruhi kesadaran Rasulullah. Rasulullah harus mengumpulkan seluruh kekuatan rohani dan jasmaninya untuk menerima, memahami, dan menghafalkan isi wahyu. Suara tersebut bisa jadi seperti suara kepakan sayap malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang suara mata rantai di atas batu yang licin, atau suara malaikat Jibril itu sendiri dalam bentuk aslinya, tidak terlihat. Hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa ketika wahyu turun dalam bentuk ini, kondisi Nabi sangat berat. Bahkan di hari yang sangat dingin, beliau tetap berkeringat deras karena intensitas pengalaman spiritual itu. Yang kedua, malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki berwujud manusia. Ini merupakan cara yang lebih ringan dan lebih nyaman bagi Rasulullah. Malaikat Jibril biasanya datang kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki. Ini merupakan cara yang lebih ringan dan lebih nyaman, karena komunikasinya tampak seperti antara dua manusia, lebih mudah dicerna oleh kesadaran Nabi, kesadaran manusiawi Rasulullah. Meskipun menjelma sebagai manusia, malaikat Jibril tidak kehilangan sifat rohaninya. Pembahasan yang nomor 6, keraguan orang-orang yang ingkar terhadap wahyu. Tuduhan Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Yang kedua, tuduhan Al-Quran hasil kecerdasan dan ilham pribadi. Yang ketiga, tuduhan Nabi Muhammad diajar oleh manusia. Orang-orang jahiliyah dan modern menuduh bahwa Al-Quran berasal dari pemikiran Nabi Muhammad, bukan wahyu. Tuduhan ini tidak logis, karena Nabi tidak pernah mengklaim Al-Quran sebagai ciptaannya, padahal itu bisa menaikkan kedudukannya di mata masyarakat. Tuduhan Al-Quran hasil kecerdasan dan ilham pribadi. Al-Quran bukan hasil firasat atau ilham pribadi, karena berita sejarah dalam Al-Quran mustahil diketahui Nabi Muhammad yang buta huruf dan tidak pernah belajar dari siapapun. Al-Quran menyebutkan angka-angka tepat dan informasi gaib yang tidak bisa dikarang. Yang ketiga, tuduhan Nabi Muhammad diajari oleh manusia. Mereka menuduh Nabi Muhammad belajar dari guru manusia, seperti Rohib Bahiroh, Waraqah bin Naufal, atau seorang pandai besi asing.
Tuduhan ini lemah dikarenakan tidak ada bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad belajar agama secara formal sebelum kenabiannya. Bahasa Al-Quran sangat fasih, tidak mungkin dari orang asing biasa. Pembahasan yang nomor 7, yakni kesesatan ahli ilmu kalam. Yang pertama, para ahli kalam membagi kalam Allah menjadi dua, yakni kalam nafsi, yang artinya kal, tidak berupa huruf, suara, atau bahasa. Yang kedua, kalam lafzi, yakni wahyu yang diturunkan kepada para nabi, termasuk Al-Quran. Ahli kalam dianggap telah menyimpang metodologi karena keluar dari manhaj atau metode para mujtahid terdahulu, berselisih tanpa dasar nas dari Al-Quran atau hadis, menganalisis sifat Allah secara filosofis yang justru menimbulkan keraguan dalam akidah. Kesimpulan dari presentasi saya adalah wahyu bukan hal yang mustahil atau aneh, bahkan masuk akal jika dilihat dari perspektif ilmu dan pengalaman spiritual manusia. Wahyu kepada Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari wahyu kepada nabi-nabi sebelumnya. Wahyu adalah kebutuhan manusia untuk menjaga moral dan spiritual. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan lafaz dan makna, bukan sekedar inspirasi. Penyampaian wahyu oleh malaikat kepada para nabi, khususnya Nabi Muhammad, terjadi dengan dua cara utama, yakni pertama tanpa rupa, hanya suara, yang kedua dengan rupa manusia. Metode ahli kalam dianggap bid'ah karena menyimpang dari pendekatan salaf dan dapat merusak akidah tauhid yang benar, adalah menerima sifat-sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis sahih, tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila penjelasan ini kurang maksimal, saya mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.